Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Ketemu lagi dengan sahabat Anda, Scott Orang Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Ini menarik karena uh, mempertanyakan klaim-klaim para Muslim yang selalu mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang Nabi suri tauladan, katanya begitu ya. Itu yang selalu diklaim. Ya, itu sebetulnya yang memotivasi saya, memotivasi kita untuk terus mempertanyakan mengapa Muslim berani-beraninya mengklaim bahwa Muhammad itu adalah seorang Nabi suri tauladan. Yang kedua sebetulnya bahwa di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa mengikuti taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah itu sama dengan taat kepada Allah, katanya begitu ya, kira-kira gitu. Jadi seseorang Muslim tidak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim kalau dia tidak taat kepada Muhammad. Dan itu bukan hanya taat kepada perkataan ya, bahkan termasuk misalnya dengan perilaku. Nah, itu yang disebut dengan sunnah ya. Nah, dan bukan hanya itu ya, para polemikus Muslim di akhir-akhir ini ya, di tahun-tahun terakhir ini, mereka sering sekali menyerukan supaya orang Kristen itu mualaf, coy. Ya, mereka mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama sempurna dan Muhammad itu adalah seorang suri tauladan bagi manusia, ya, yang layak dicontoh, layak diikuti, dicintai, dikasihi, macam-macam lah ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari kisah-kisah apa yang tertulis di dalam hadis-hadis sendiri, ya, ini sepertinya bertolak belakang deh ya. Bertolak belakang. Saya kurang tahu apakah para polemikus Muslim itu sebetulnya adakah mereka membaca hadis-hadis ini? Adakah mereka menganalisa seperti apa sebetulnya perilaku Muhammad ini? Ini kalau ini asumsinya bahwa Muhammad pernah ada ya. Ini kalau Muhammad pernah hidup ya, pernah ada di dunia gitu lah ya. Apakah sebetulnya polemikus Muslim ini pernah meneliti dengan seksama tentang kisah Muhammad ini, ya, seperti apa perilakunya dan bagaimana dia memperlakukan orang lain? Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas sebetulnya bagaimana Muhammad memperlakukan para pengkritiknya, ya. Bahkan ada beberapa kasus-kasus yang mana banyak orang menjadi korban, kehilangan nyawa hanya gara-gara Muhammad tidak tahan kritik ya. Nah, kali ini kita akan melihat nanti bagaimana Muhammad ketika ada seseorang mengadukan sama dia bahwa ada seorang ibu-ibu atau perempuan yang sedang berkabung, sedang menangisi karena anaknya itu telah gugur sebagai jihadis ya. Nah, jadi dia menangis dan tidak berhenti-berhenti. Nah, terus ada yang memberitahukan hal itu kepada Muhammad, dan terakhir Muhammad bilang karena dia sepertinya terganggu dengan hal itu, lalu Muhammad bilang, ya, taruh pasir di mulutnya ya. Di dalam terjemahan yang lain di dalam bahasa Indonesia dikatakan taruh tanah di mulutnya, katanya begitu. Wah, tapi katanya ini Nabi suri tauladan ya kan. Orang berkabung aja dibilangnya taruh tanah, taruh pasir di mulutnya katanya. Gimana? Ini Nabi atau apa ini sebetulnya? Ya. Dan kita akan melihat nanti ini bukan karang-karangan saya ya. Ini bukan karangan saya. Nanti kita akan lihat nanti hadis-hadis sahih ya yang menceritakan kisah ini. Dan kita akan membahas itu setelah yang satu ini. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa memang kisah ini bukanlah karangan-karangan saya. Ya, bukan karangan-karangan saya. Bukan juga saya buat-buat. Ya, tetapi ini dari sumber-sumber Islam sendiri. Nah, beberapa komentar sebelum live stream ini dimulai, ada beberapa komentar Muslim yang selalu mengatakan ini channel ini semakin merajalela, dia menghina Nabi katanya, menghina Muhammad, mengata-ngatai katanya, ya, memfitnah. Waduh, kenapa saya yang disalahkan? Itu tertulis di dalam hadis-hadis Muslim. Ayo, jangan asal menuduh saya. Saya ini hanya saya ini menemukan dan membacakan kepada Anda dan memberitahu seluruh dunia
bahwa seperti inilah yang tertulis di dalam sumbermu, Muhammad menyuruh orang untuk menaruh pasir atau tanah di dalam mulut seorang perempuan yang sedang berkabung. Apakah itu salah saya? Mari kita lihat. Kalau kamu nggak percaya, biar saya tunjukkan ya sumbernya ya. Biar saya tunjukkan sumbernya. Saya akan tunjukkan dulu bukunya, Bapak Ibu. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Oke. Di dalam Sahih Muslim ini saya akan tunjukkan screen saya. Ya. Oke, ya. Jadi kamu nanti bisa membaca di dalam Sahih Muslim ini volume 2. Ya. Volume 2. Nah, nanti Muslim ya sekali lagi baca hadismu ini. Jangan malas membaca. Oke? Jangan malas membaca. Oke, nah baca di dalam volume 2 ini dan kita akan melihat nanti nomornya itu 2161. Ya, di dalam nomor 2161 ini coba perhatikan, ya coba perhatikan ini apa dibilang di sini ya. Ini saya perbesar, dikatakan di sini ini dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris ya. Nanti kita lihat terjemahan bahasa Indonesia ya. Karena kenapa ini saya tunjukkan yang versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris? Karena di versi bahasa Inggris itu dikatakan sands ya, artinya pasir. Nah, sementara kalau di terjemahan dibilang itu tanah ya. Mari kita lihat ya. 2161. Ini Sahih Muslim ini. Ya, Amra narrated that she heard Aisyah say. Jadi si Amra ini menceritakan dia mendengarkan dari Aisyah. When news of the killing of Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abu Talib, and Abdullah bin Rawana reached the messenger of Allah, the messenger of Allah sat down and grief could be seen in his face. She said, I was watching through the crack of the door, and a man came to him and said, Oh, messenger of Allah, the woman folk of Ja'far, and he mentioned their crying. He told him to go and tell them not to do that. Ya, jadi ini kisahnya adalah bahwa ada seseorang ya, ada seseorang yang kita mulai dari atas ya. Dikatakan di sini bahwa ketika ada kabar tentang terbunuhnya lah ya Zaid ini ya, Ja'far bin Abu Talib, Abdullah bin Zawra, kemudian itu sampai kepada Muhammad. Oke, nah, dan kemudian Muhammad duduk lah ya. Mungkin dia sedih juga mendengar kisah itu. Oke. Nah, kemudian ini si Aisyah mengatakan ya, I was watching through the crack of the door. Jadi dia mengintip di balik pintu ya. Dan kemudian ada orang datang kepada Muhammad dan berkata, Muhammad, katanya, Muhammad, ya ada perempuan Ja'far ya, perempuan Ja'far, ya tentulah ibunya itu kan. Kemudian dia menyebutkan bahwa mereka itu sedang menangis ya. Ya, menangis. Kenapa mereka menangis? Nah, berkabung lah karena ada anak mereka gugur ya di dalam peperangan ya. Nah, kemudian dibilang ya, he told him to go and tell them not to do that. Jadi Muhammad mengatakan kepada orang yang mengadu itu, dia bilang, udahlah, katakan sama mereka, hentikanlah itu, katanya begitu ya. Kemudian orang itu pergi dan kemudian datang lagi ya, dan kemudian memberitahu Muhammad bahwa perempuan-perempuan itu atau ibu-ibu itu tidak mempedulikannya ya. Kemudian Muhammad memberitahunya kedua kali untuk pergi dan memberitahu perempuan-perempuan itu ya untuk berhenti ya. Dan kemudian laki-laki itu, orang itu pergi dan kemudian kembali lagi dan berkata, demi Allah, katanya, demi Allah mereka tidak mendengarkan kita ya, utusan Allah. Kemudian apa yang terjadi? And she said that the messenger of Allah. Jadi Aisyah mengatakan bahwa Muhammad berkata, go and draw sense in their mouth. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ini saya bukan mengada-ngada ini. Go and draw sense in their mouth. Itu makanya saya bilang ini Muhammad menyuruh orang itu. Dia bilang, pergilah ya, kau taruh itu pasir di mukanya, di dalam mulutnya, katanya begitu. Nah, ini bukan karangan saya ini. Ini bukan karangan saya. Ya, ini bukan karangan saya. Silakan kamu protes sama yang menulis hadis ini. Ya, silakan kamu protes sama yang menulis hadis sahih ini. Nah, lebih parahnya lagi menurut saya. Di sini bisa kita lihat ya, kalau Muhammad ini ya begitu
Saya mengatakan ini begitu kasar Muhammad ngomong seperti ini di sini ya. Dia bilang ya istilahnya beginilah, sumpallah mulutnya kan kira-kira itu. Sumpal mulutnya dengan pasir, katanya itulah kira-kira sebetulnya ini katakan ya, supaya mereka berhenti menangis. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dibilang Aisyah said ya, I said, may Allah rub your nails in the dust ya. Jadi biarlah hidungmu ditaruh di dalam ini ya, di dalam debu katanya ya. Ya, kamu tidak ada memberitahukan atau melakukan apa yang telah disuruhkan oleh Muhammad. Jadi orang yang disuruh untuk menaruh pasir di mulut perempuan yang sedang menangis itu, dia nggak pergi ya, mungkin dia segan juga lah kan. Jadi dia nggak pergi. Jadi apa yang terjadi? Aisyah ini marah sama dia bilang ya, biarlah hidungmu masuk ke dalam debu katanya ya, kau tidak melakukan apa yang telah disuruhkan oleh Muhammad ya. Terus dibilang, and you did not stop annoying the messenger of Allah, dan kau tidak berhentinya untuk mengganggu Rasul Allah lah, atau utusan Allah ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya, bukan hanya perilaku Aisyah di sini yang lebih peduli. Ini adalah moralitas ini di sini Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ya, kita lihat dulu dari sisi moralitas apa yang bisa kita lihat dari perilaku Aisyah. Jadi Aisyah justru lebih peduli tentang situasi terganggunya Muhammad dibandingkan dia peduli dengan ibu-ibu yang sedang menangis, sedang berkabung karena anak-anak mereka telah meninggal gugur sebagai jihadis ya. Jadi coba perhatikan ini, itu pula yang dipikirkan oleh Aisyah. Dia lebih memikirkan, oh jangan kau ganggu Muhammad. Ya, dia sama sekali tidak bersimpati dengan gugurnya para jihadis itu, nggak ada. Ya, dan bahkan kepada orang yang telah disuruh Muhammad itu dia bilang, biarlah hidungmu masuk ke dalam debu katanya ya, karena kau tidak melakukan apa yang telah disuruhkan oleh Muhammad kepadamu. Ngeri itu coy. Ya, ngeri itu. Ya, itu dari sisi Aisyah. Lalu kemudian dari sisi Muhammad, ya, bukankah Muslim selalu mengatakan bahwa Muhammad ini adalah nabi suri tauladan? Tetapi dalam kisah ini, bagaimana meneladani orang yang mengatakan, suruh mereka berhenti, ya? Kalau enggak sumpal mulutnya ya kan, tutup mulut mereka atau taruhlah pasir di dalam mulutnya ya. Kalau kamu nggak percaya apa yang saya sampaikan ini, mari kita lihat terjemahan bahasa Indonesia. Ya, karena ini bukan cuma satu hadis, ada di dalam hadis Bukhari, ada Sahih Muslim ya, kemudian ada di dalam Musnad Ahmad. Ini diceritakan oleh banyak ulama ya, dan oleh penulis hadis. Jadi kalau kamu mengatakan ini tidak benar, ya silakan kamu protes kepada yang menulis hadis ya. Dan ketika kamu menuduh saya mengatakan memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Silakan kamu baca sumber-sumber kamu ini ya. Nah, kemudian misalnya ini akan saya tunjukkan misalnya dari ini yang tadi saya baca itu dari Sahih Muslim ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang ada di dalam Sahih Bukhari misalnya ya. Ini Sahih Bukhari ya. Kisahnya masih sama juga ya. Ini coba saya perbesar ya. Nah, ini sama ya. Muhammad mengatakan, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Ini dibilang Muhammad ya. Go and draw dust into their mouth. Jadi dibilangnya ya, pergilah dan taruhlah debu di dalam mulut mereka katanya. Supaya apa? Supaya mereka berhenti menangis. Ya, karena apa? Alasan Aisyah adalah karena itu mengganggu Muhammad, coy. Bayangkan seorang ibu-ibu yang mereka menangisi keluarga mereka oleh karena martir ya. Ini ya, martir artinya jadi jihadis lah ya. Ya, jadi ini tentang kabar seseorang yang jihad di sini, oke? Nah, terus dia bilang coy, go and throw dust into their mouths katanya kan? Ya, sumpal mulut mereka dengan pasir atau debu di sini. Nah, ini yang versi bahasa Inggris ya. Mari kita lihat yang terjemahan bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita lihat di dalam Hadis Sunan Nasai, ini kita lihat satu persatu ya. Saya berharap nanti Muslim nanti mencoba untuk menjelaskan ke kita ini kenapa Muhammad mengatakan demikian ya. Ini sebentar saya pin. Oke, itu link sudah saya pin. Silakan nanti Muslim naik ke room untuk menjelaskan hal ini ke kita.
Apakah seperti inikah nabi yang nabi yang diklaim sebagai nabi suri tauladan itu atau tidak, ya? Yang mengatakan kepada orang yang menyuruh seseorang untuk menyumpal, untuk menutup mulut orang yang sedang berkabung karena keluarga mereka atau anaknya telah gugur di dalam medan perang. Mari kita perhatikan ini terjemahannya ini, ya. Ini terjemahannya. Mari kita baca sama-sama. Ya. Kalau kamu nggak percaya, silakan baca aja sendiri di sini, ya. Dikatakan di sini, ya. Dikatakan di sini. Telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abdul. Ini dari versi An-Nasai, ya. Nah, terus bla 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 dari Abdullah, dari Muawiyah, kemudian dari Yahya, dari Amrah, dan dari Aisyah. Jadi ini dari Aisyah sendiri ini yang meriwayatkan, ya. Terus dibilang apa? Ya, tak kala datang berita kematian Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Talib dan Abdullah bin Rawaha, Rasulullah duduk dan terdiam sedih pada raut wajahnya. Saat itu aku melihat dari celah pintu, kemudian seseorang mendatanginya lalu berkata, para istri Ja'far menangis. Nah, itu yang saya bilang tadi, ya. Ibunya istri Ja'far menangis, ya. Ya, entah istrinya atau apalah mungkin, ya. Tapi intinya lah ibu-ibu lah, ya, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang sedang berkabung, ya. Nah, kemudian dikatakan, maka Rasulullah, ini perhatikan ini, maka Rasulullah bersabda, pergi dan laranglah mereka. Wah, orang menangis-nangis karena keluarganya baru gugur. Ini datang Muhammad, udahlah larang-larang orang menangis-menangis. Gimana ini? Ya, terus dibilang sini, lalu ia pergi, kemudian ia datang kembali dan berkata, sungguh aku telah melarang, tapi mereka tidak mau berhenti. Beliau bersabda, pergi dan larang mereka, ya. Itu yang kedua kali, ya. Lalu ia pergi, kemudian datang kembali dan berkata, sungguh aku melarang, tapi mereka tidak mau berhenti. Beliau bersabda, pergi, lalu tuangkan debu pada mulut-mulut mereka. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, serius aku, ya. Muslim, saya nggak ngarang-ngarang ini. Ya, Muhammad yang ngomong begini, ya, pergi lalu tuangkan debu pada mulut-mulut mereka. Ini nabimu ini perilaku nabimu ini. Ini perilaku nabimu ini. Tapi katanya ini nabi suri tauladan, ya. Terus dibilang, ini istri yang ngomong, istri Muhammad ngomong, ya. Aisyah mengatakan, aku berkata, sungguh celaka engkau demi Allah, tidak engkau meninggalkan Rasul padahal engkau tidak bisa melakukannya. Jadi karena orang yang disuruh oleh Muhammad untuk ngambil debu itu, untuk menutup mulut para istri-istri itu, ya, atau para perempuan itu, ya, dia nggak berani, kan, dia nggak pergi. Lalu Aisyah marah-marah, ya, Aisyah marah-marah, coy, ya. Dia bilang, celaka kau, katanya. Aduh, suami istri, ya, sepertinya memang senada, ya. Muhammad kayak gitu, ya, Aisyah juga kayak gitu, ya, marah-marah dia gara-gara nggak diikutinya apa yang disuruhkan oleh Muhammad. Nah, itu bukan hanya satu hadis, ini dari Sunan Nasai. Mari kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari nih, ya, tentulah kamu percaya Bukhari, kan? Nah, ini Sahih Bukhari. Nih, ya, Sahih Bukhari. Sahih ini, coy. Ya, Sahih. Ya, ini Sahih Bukhari 3930, ya. Mari kita baca. Nah, mari kita baca. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah. Nah, ini dari rantai sanad yang berbeda, ya, Kutaibah. Kemudian ini masih orang si Abdul ini, Abdul, ya. Kudengar Yahya, ini dari Yahya, kemudian dari Amran, baru kemudian dari Aisyah. Jadi ini dari Aisyah. Ya, ini dari Aisyah. Dibilang di sini, ya, Aisyah mengatakan ketika datang berita kematian Zaid, bla 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 bla. Kata Aisyah, aku mengintip bla bla bla, ya. Kemudian ini dia, wahai Rasulullah, ya. Jadi ada orang itu memberitahu, wahai Rasulullah, istri Ja'far, istri Ja'far laki-laki tadi lantas menjerakan tangis mereka, maka beliau suruh orang tadi untuk melarang mereka. Ya, kata Ibnu Sa'id, si laki-laki lantas pergi, kemudian datang lagi dan mengatakan telah kularang mereka, bla 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 bla, ya. Lalu Muhammad, ya, karena mereka nggak berhenti, ya, Bapak Ibu, saya tidak perlu lagi mengulang-ulang. Intinya di dalam hadis ini, intinya bahwa Muhammad mengatakan, kalau begitu taburkanlah tanah di mulut mereka. Itu ini ada si Fardan di sini, ya. Ya. Ini si Fardan di sini. Cobalah ini, kan dibilang, kan, bla 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 bla. Ya. Ya, dia entah kenapa dia ngomong begini, ya.
Tapi itulah kan, ini dibongkar. Saya kan sudah bilang beberapa waktu yang lalu ya. Kita akan kuliti seperti apa perilaku Muhammad ini satu persatu, satu persatu, satu persatu. Karena kenapa? Kalian mengklaim bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi suri tauladan. Makanya tugasnya kita, ya kita akan menguliti, ya teladan apa yang bisa diteladani dari Muhammad yang mengatakan ya kepada orang-orang yang sedang menangis, kepada istri-istri yang menangisi keluarganya yang telah meninggal, dia bilang kalau begitu taburkanlah tanah di mulut mereka. Itu apa-apaan itu? Itu apa-apaan? Ya, ini coba. Kalau begitu, taburkan tanah di mulut mereka. Apakah itu dari saya? Ini hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Sahih, coy. Sahih, ya. Disumpal, disumpal, ya. Ya terserahlah kamu mau bilang itu tanah, itu pasir, itu debu, terserahlah. Tetapi Muhammad mengatakan ya itu artinya taruhlah itu semua di mulut mereka, sumpal mulut mereka itu. Kira-kira gitulah biar mereka berhenti menangis ya. Nah jadi silakan Muslim berpikir-pikir. Apakah sebenarnya beralasan dan memiliki alasan yang baik ketika kalian mengatakan kepada orang Kristen atau kepada dunia mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi suri tauladan. Lalu kemudian ada seruan-seruan murtadin mengatakan untuk kepada orang Kristen untuk mualaf dan menjadi Muslim. Saya pikir kalian dulu harus membongkar ini deh ya. Karena malu loh kalau misalnya orang lain yang membongkar ini sama kalian. Kalian yang jadi kepanasan ya. Seperti yang kita lihat di live chat kan. Kalian kepanasan. Kenapa? Karena orang lain yang mengetahui perilaku seperti apa perilaku Muhammad kan. Coba kalau kalian yang memberitahu ini, ya kita fine-fine aja kan. Jadi orang punya pilihan apakah mau mengikuti seruan kalian atau tidak. Cuma masalahnya adalah kalian tidak mau membahas ini. Kalian tidak mau membongkar atau memberitahu seperti apa perilaku Muhammad sebenarnya. Kalian hanya mau memberitahukan yang enak-enak saja, yang baik-baik saja. Ya jangan begitu dong. Ya, silakan transparan, silakan sampaikan apa yang tertulis, apa yang terjadi, ya. Jangan sampai kita yang menemukan ini dan ketika kita temukan, ketika kita baca, ketika kita pertanyakan lalu kamu ngamuk-ngamuk. Ngapain? Ngapain kamu ngamuk-ngamuk? Ya, harusnya kamu bangga dong ketika Muhammad mengatakan kalau begitu taburkanlah tanah di mulut mereka. Kamu bangga dong. Harusnya kamu bangga. Ini bukan hanya itu ya. Tadi dia di Sunan Nasai, sekarang Sahih Bukhari, sekarang Sahih Muslim ya. Kita tadi sudah baca di Sahih Muslim. Sekarang Musnad Ahmad. Musnad Ahmad juga menceritakan hal yang sama ya. Ya. Dibilang di sini ya, para wanita telah mengganggu kami katanya. Beliau menjawab, kembalilah kepada mereka dan suruhlah mereka diam katanya. Jadi orang menangis disuruh diam coy. Nah, karena mereka nggak bisa diam, Muhammad bilang dibilang begini, pergilah. Ya, pergilah dan suruh mereka diam. Apabila mereka enggan, maka taburkanlah tanah ke mulut-mulut mereka. Itu. Ya, itu nabi kau itu. Nabimu, nabi yang kau junjung tinggi. Demikianlah dia berkata-kata kepada orang yang sedang berkabung. Kan gitu ya? Itu dia coy. Nah, jadi terserahmu. Saya sebagai orang Kristen, saya tidak mau mengikuti perilaku seperti ini. Saya tidak mau meneladani perilaku manusia yang berkata-kata seperti ini. Apa yang mau saya teladani dari hal seperti ini? Gak ada, gak layak saya teladani. Kalau kamu mau meneladani silahkan. Ya, cuma ketika kalian tawar-tawarkan kepada orang Kristen, menyuruhkan orang Kristen supaya murtad dari kekristenan untuk kemudian mengikuti Muhammad, itu kita harus membongkar ini coy. Kita kuliti dia seperti mengupas bawang ya kan? Ya kita kulitilah. Ya, kulitnya itu satu persatu kita akan lihat satu-satu ya. Nah, ini dibilang si Gomez Sujebeh ya. Gomez Sujebeh dia bilang, udah katanya ya, udah diskusi saja, jangan omdo aja. Kan dari tadi sudah saya kasih link. Kenapa kamu nggak naik? Kan dari tadi saya bilang, Muslim silakan naik, silakan jelaskan ini ke kita. Silakan kamu bela Muhammad, silakan naik di room. Ya, silakan dong. Ini seperti ini ya. Batagor Show misalnya ya. Kan dari tadi saya sudah sampaikan. Silakan naik, silakan kamu bela. Memangnya saya sudah menghalang-halangimu?
Ya, memangnya saya sudah menghalang-halangi? Silakan dong. Ya, silakan. Ya, silakan kamu bela Muhammad. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Apa yang bisa diteladani dari perkataan Muhammad seperti ini? Apa yang bisa diteladani dari misalnya perkataan Aisyah yang marah-marah gara-gara ada orang tidak mengikuti perkataan Muhammad, lalu kemudian Aisyah marah-marah, dia bilang, demi Allah ya, semoga hidung kau masuk ke dalam debu, katanya kan, karena kau tidak mengikuti apa yang disuruhkan Muhammad ya. Kurasa orang yang disuruh itu pun dia punya hati nurani ya, makanya dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Muhammad itu ya. Nah, kenapa? Ya coba aja lah pikirkan itu kan, kau disuruh oleh orang untuk menyumpal mulut orang yang sedang menangis. Gimana hati nuranimu itu? Nah, ya. Nah, itu. Silakan naik. Ayo Muslim, naik. Saya tunggu dari tadi. Kan dari tadi saya bilang, silakan naik. Kamu tuduh saya monolog ya, tapi dari tadi nggak ada yang nongol. Gimana ini? Ya? Nah, jadi itu yang iya, itu yang saya bilang, naik aja. Lagian saya kan tidak menggigit. Saya hanya mempertanyakan ya. Silakan kamu bela ya. Silakan kamu bela ya. Dan kita akan bertanya apa yang mau diteladani dari perilaku seperti ini, dari perkataan-perkataan seperti ini. Apa yang mau diteladani dari sini ya? Dan bukan hanya itu sebetulnya. Kalau memang kamu berani, silakan sebutkan mungkin 2 atau 3 jenis sebetulnya apa yang layak diteladani dari hidup Muhammad. Silakan. Ya, mungkin kamu tidak mau membicarakan misalnya apa yang dikatakan oleh Muhammad di dalam hadis ini. Oke, saya terima. Tapi silakan sebutkan mungkin 1, 2, 3 saja misalnya. Mengapa Muhammad itu layak disebut sebagai suri tauladan? Silakan kamu bela dong. Dari kemarin saya tanya, apa yang bisa diteladani dari Muhammad? Apakah Muhammad layak diteladani ketika dia misalnya mengawini bocil? Apakah Muhammad misalnya layak diteladani ketika dia tidak tahan kritik lalu memerintahkan orang untuk menyingkirkan orang-orang yang mengkritisi dia melalui puisi? Ya kan? Apakah Muhammad layak diikuti, diteladani ketika pagi-pagi buta dia datang menyerang orang Khaybar, yang mana orang Khaybar itu adalah orang-orang petani Yahudi yang tidak tahu berperang, yang hidupnya damai-damai. Apakah itu layak diikuti? Apakah itu seorang yang layak diikuti? Dia menyerang orang yang enggak ada mencari masalah sama mereka, lalu alasan dia untuk menyerang itu katanya ya, kalau kita baca di dalam hadis, dia memaksakan supaya mereka masuk Islam ya. Dan hal seperti itu, apakah itu sebetulnya yang layak diteladani? Silakan kamu bela Muhammad. Ya, silakan kamu bela Muhammad. Ya, ada ratusan orang mendengarkan ini. Kita mendengarkan, kita mau melihat seperti apa kamu membela perilaku Muhammad. Atau kamu mau membela, misalnya kamu mau membicarakan yang lain misalnya. Silakan kamu bela Muhammad ketika dia misalnya mengawini Safiyah dari perang Khaybar itu. Silakan juga kamu membela Muhammad misalnya ketika Muhammad ditemukan, dipergoki oleh istrinya Hafsah ketika dia sedang bum-bum dengan Maria Kipti. Silakan kamu bela. Kalau kamu tidak mau membicarakan apa yang ada di dalam hadis ini, ketika Muhammad menyuruh orang untuk menyumpal mulut perempuan yang sedang berkabung dengan menggunakan tanah atau pasir atau debu, kamu mau membicarakan hal yang lain, silakan kamu naik ke room. Dari tadi saya sudah persilakan, tapi sampai sekarang belum nongol juga. Lalu kamu menyalahkan saya? Kamu mau nyalakan saya? Ya kan? Ini si Batagor so dibilangnya. Mikir dulu kalau mau meneladani Paulus pembunuh. Paulus itu adalah seorang yang kejam ya, seorang yang kejam sebelum dia bertobat. Tapi setelah Paulus bertobat, dia menjadi manusia yang penuh kasih. Tapi coba perhatikan Muhammad, ya. Sebelum Muhammad menerima wahyu, adakah kisah Muhammad itu menghabisi nyawa orang? Ya, menyuruh orang untuk menghabisi yang mengkritik dia, nggak ada. Tapi setelah Muhammad menerima wahyu, berapa orang yang telah menjadi korban gara-gara ajaran Muhammad? Coba. Jangan kau balik-balik, ya. Jangan kau balik-balik dunia ini, ya. Jangan terbalik-terbalik kau berpikir, ya. Batagor Show, mikir kau, ya, mikir.
Oke, yang pakai bahasa Arab ini sepertinya ini karena tidak ada yang mengerti bahasa Arab di sini, tolong dihapus ya, karena nggak ngerti kita entah apa yang mau kamu sampaikan di sini, nggak ngerti saya. Oke, pakailah bahasa Indonesia yang kita mengerti bersama-sama. Kita menyampaikan informasi di sini pakai bahasa Indonesia. Oke, nah terus apa lagi ya, kita lihat mana ini muslim. Silakan naik dong, silakan naik. Kamu bela Muhammad mula. Kamu bela dan tunjukkan ke saya apa yang layak diteladani dari Muhammad. Sederhana itu. Karena Al-Quran mengatakan Muhammad itu suri tauladan. Kalau kamu nggak percaya, ya, biar saya buka. Ya, biar saya buka satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan. Ya. Ini klaim Al-Quran ini, coy. Ini klaimnya ini, ya, suri tauladan. Ini ya. Makanya kita tanya, nih, ini baca ini, ya, coba baca ini, ini ya, ini ya, dari surah 60 ayat 4 dikatakan di sini ya, sesungguhnya, mana ini, suri tauladan, mana ini? Sebentar ya, biar saya carikan mana ayat yang lebih bagus ya. Quran Muhammad suri tauladan. Coba ya. Oke, ya. Ada yang masih ingat gak itu ayatnya berapa itu? Ini ini misalnya di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, coba ya sebentar. Surah Al-Ahzab ayat 21. Oke, surah Al-Ahzab ayat 21. Coba ya. Al-Ahzab itu 33 ya. Ayat 21. Ini coy. Ini ngeri nih. Coba ini baca ini. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sekarang saya pertanyakan, teladan apa saja yang bisa diteladani dari Muhammad? Sederhana pertanyaan saya, kawan. Sederhana sekali. Al-Quran mengklaim bahwa Muhammad adalah seorang suri tauladan. Oke, kasih tahu saya dong. Apa keteladanan yang bisa diteladani dari Muhammad? Apakah keteladanan dari Muhammad itu ketika dia mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, dia bilang begini apa tadi ya? Dia bilang apa? Mari kita lihat ya. Dia bilang begini ya. Pergilah katanya, pergilah dan sumpalkan tanah ke dalam mulutnya katanya. Gitu kan? Ya, coba baca ini ya. Ini Muhammad yang ngomong ini ya. Rasulullah menyuruh orang itu pergi dengan mengatakan, pergilah dan sumpahlah tanah ke dalam mulutnya katanya. Teladan apa? Jelaskan ke saya. Jelaskan ke pendengar. Apa yang layak diteladani dari Muhammad? Udah 1 tahun saya tanya ini, sejak saya bikin channel ini ya, sudah 1 tahun saya tanya ini. Teladan apa yang bisa diteladani dari Muhammad? Apa? Ya, apa sih? Apa yang bisa diteladani? Apakah kita perlu meneladani Muhammad untuk bisa mengawini bocil? Apakah kita perlu meneladani Muhammad untuk boleh mengawini mantan menantu? Apakah kita perlu meneladani Muhammad punya istri banyak? Apakah kita perlu meneladani Muhammad yang pernah dipergoki bum dengan budak? Apakah kita perlu meneladani Muhammad yang berwudu menggunakan air dari sumur budlaah, yang mana di dalam sumur budlaah itu banyak itu ada kotoran binatang lah, ada di situ mens perempuan lah, ada sampah di dalamnya. Apakah hal seperti itu yang harus diikuti?
Ayo dong. Ayo dong. Huh? Nah, ini dari Batagor Show dibilangnya kan, ya itu yang disumpal mulut Paulus, makanya baca konteksnya. Disuruh naik untuk menjelaskan konteks nggak mau. Gimana ya Batagor Show ini ya? Ya, jangan gara-gara ini, jangan gara-gara kamu ya, mungkin kamu malu, rupanya ini Muhammad ini susah sekali menemukan hal-hal yang bisa diteladani, lalu kamu ngamuk-ngamuk ke saya. Kamu ngamuk-ngamuk ke saya. Kenapa? Nah, kan banyak muslim yang ini kan yang kepanasan di live chat. Ngapain kalian panas sama saya? Kalian harus marah sama yang menulis hadis ini dong. Nah, kalian tahu siapa penulis hadis ini? Ini dia, saya muslim. Saya muslim. Ini muslim ini. Ini ulama kalian ini. Ini bukan orang Kristen ini yang nulis hadis ini, coy. Ini bukan orang Kristen ini. Lalu kamu mengatakan, lihat konteksnya. Konteksnya apa rupanya? Konteksnya adalah bahwa ada ibu-ibu yang sedang menangis, ada istri-istri yang menangis. Ini konteksnya. Coba perhatikan ya. Ketika berita, jadi ada berita mengenai tewasnya Ibnu Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawah sampai kepada Rasulullah. Itu konteksnya. Jadi ada yang martir, ada yang gugur, lalu beberapa istri, mungkin istri-istri mereka, ibu-ibu lah ya, itu nangis-nangis mereka. Ya, nangis-nangis mereka. Bahkan Muhammad pun dia juga sedih dengan kejadian itu. Ya, ini istri Ja'far menangis ya. Wahai Rasulullah, istri Ja'far menangis. Jadi mereka menangis, nggak berhenti. Berkabung mereka. Ya, karena nggak berhenti, apa yang dikatakan oleh Muhammad? Pergilah dan sumpalkanlah tanah ke dalam mulutnya katanya, ya kan? Pergilah dan sumpalkan tanah ke dalam mulutnya. Nah, itu konteksnya, coy. Itu konteksnya. Kamu punya konteks yang lain? Kamu punya konteks yang lain? Nah, silakan. Tadi udah dikasih kesempatan, nggak naik-naik pula. Kamu ngamuk-ngamuk. Entah apa, kamu membicarakan hal-hal yang tidak ada. Justru kamu yang berkomentar yang nggak nyambung, ya. Ya, ini coba misalnya kan, meladani mencuri keledai. Ya. Ini kamu membicarakan siapa ini? Kamu membicarakan Muhammad yang menyuruh misalnya si Zaid untuk merampok kafilah Quraisy. Ini Muhammad loh. Muhammad yang menyuruh orang untuk merampok kafilah Quraisy. Ya, merampok coy, dan bukan hanya itu, hadis juga mengatakan ya, dan bukan Quran juga mengatakan, ya, bukan hanya hadis tapi Quran juga mengatakan bahwa Muhammad memperoleh 1/5 harta rampasan. Harta rampasannya dapat dari mana? Ya, kata Muslim dalam pikiran mereka itu dari perang. Padahal harta rampasan itu juga sebagian datangnya dari perampokan. Apa buktinya? Muhammad pernah menyuruh Zaid untuk merampok kafilah orang-orang Quraisy. Dari mana sumbernya itu? Ada di dalam buku Al-Maghazi yang ditulis oleh Al-Waqidi, ya. Al-Waqidi yang ditulis pada tahun atau ya pada abad ke-9 awal lah. Ya. Jadi ketika kamu ngomong, ya baca dulu dong. Baca dulu, ya kan? Nah, ayo dong, ayo. Saya menunggu teman-teman Muslim. Ya, saya menunggu teman-teman Muslim. Jelaskan ini ke kita dong. Kenapa? Keteladanan Muhammad ini apa? Kamu ngajak-ngajak gua untuk mualaf. Apa alasannya? Apa yang layak diteladani dari Muhammad? Gitu loh. Ya, supaya pede lah, supaya pede melangkahkan kaki. Jangan nanti setelah masuk baru saya ketahui hal-hal seperti ini, kan nggak boleh kayak gitu. Sama seperti orang Sikainama, ya kan, setelah mereka mualaf baru tahu ini, baru terbongkar ini semua. Saya nggak tahu apakah mereka menyesal ya setelah menjadi mualaf atau mereka terima-terima saja, nggak tahu juga, ya, nggak apa-apa kan gitu ya. Oke lah, sambil menunggu-nunggu Muslim teman-teman, mungkin ada teman-teman orang-orang Kristen juga
Ya teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, menambahkan, mana tahu ada yang terlewatkan dari saya. Inti dari apa yang mau kita sampaikan hari ini adalah bahwa seperti apa sebetulnya ya. Katanya ini Muhammad suri tauladan, tapi keteladanan apa yang bisa diteladani dari perilaku atau sikap ya, sikap Muhammad terhadap misalnya konteks yang kita baca dari hadis-hadis ini. Kenapa Muhammad justru menyuruh orang berdiam ya, dan bahkan menyuruh untuk menyumpal mulut orang yang sedang menangis karena berkabung karena keluarganya telah gugur ya. Ini apa-apaan sih? Nah itu dia ya, saya sudah bagikan link, silahkan naik Bapak Ibu, dan sambil kita baca-baca komentar juga ya. Saya mau mengecek komentar-komentar Muslim juga ya. Nah ya, di sini kan ada banyak Muslim ya, banyak Muslim di sini ya kan. Nah silakan ketika misalnya Kainama itu mau live stream ya, bilang sama dia, bukalah link, terima orang Kristen untuk kamu berdialog ya. Nggak usah berdebat pun, berdialog ya. Bilang sama Kainama ya, coba open link ya, open link ya. Nah kalau di sini kan kita selalu buka link. Kamu boleh naik, kamu boleh membela Muhammad, kamu boleh membela ajaranmu, silakan. Gak ada yang melarang, gak ada yang membatasimu. Cuma ya kamu harus bela dengan cara yang bagus ya. Kamu bawa data, kamu bawa informasi. Karena kan saya juga mencari hadis-hadis ini kan, saya juga mengalokasikan waktu saya kan untuk mengkonfirmasi benarkah ini hadisnya seperti itu, bunyinya seperti apa, lalu ada nggak hadis-hadis yang terkait, apakah itu hadis sahih atau doif, kalau doif mengapa doif, kalau sahih mengapa sahih, kemudian kalau misalnya ada nggak pendapat-pendapat para ulama. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya mencoba untuk memahami seperti apa yang dipahami oleh para ulamamu gitu loh. Tapi sekarang apa yang bisa kamu lakukan apa? Cuma ngamu-ngamu aja. Sama saya. Ngapain? Ngapain kamu ngamu-ngamu sama saya? Ya kan? Di sini ada tukang kemung. Salam Pak tukang kemung.